Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2DK Series yang diselenggarakan oleh Fast Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pada pagi hari ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, bahwa Face Consult Indonesia merupakan perusahaan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat berbagi ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini, tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nanti akan dilakukan secara berseri seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda, mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK, sampai dengan teknik menanggapi koreksi atau temuan SP2DK. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dalam webinar yang diadakan oleh Fast Consult Indonesia, saat ini kita telah sampai pada seri ke-6 webinar SP2DK Series. Jika Bapak Ibu ingin melihat webinar Fast Consult Indonesia sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia, di mana seluruh webinar Fast Consult Indonesia terdokumentasikan di sana, termasuk webinar SP2DK Series sebelumnya. Dan juga nantinya Bapak Dodo akan membuat video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibahas dalam webinar sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu kunjungi dan subscribe channel Fast Consult Indonesia untuk mengetahui update-nya. Kemudian, pada seri ke-6 SP2DK kali ini, kita akan fokus ke hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai mitigasi resiko kepemilikan aset perusahaan versus pemegang saham, biaya penyusutan, penyusutan versus dibebankan sekaligus, pengelompokan masa manfaat harta, dan teknik menghitung penyusutan per fiskal. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian di sesi kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Yang ketiga, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya jawab nanti. Yang keempat, mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi hari ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak dan Ibu dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginformasikan kepada kami melalui chat, dan kami akan siap membantu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Bapak Dodo memiliki keahlian yang luas, mulai dari akuntansi kewajiban perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C atau internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Bapak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Bapak Dodo aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Bapak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing tim Olimpiade Pajak, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia. Bapak Dodo juga merupakan pendiri relawan pajak di Universitas Indonesia yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Bapak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Bapak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Dodo.
Baik. Suara saya terdengar cukup baik. Dengar cukup baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di hari Jumat ini, besok hari kemerdekaan ya, hari raya HUT RI ya ke-79 ya. Hari ini kita akan bahas yang seri ke-6 ya, Bapak Ibu, terkait khusus untuk penyusutan. Sebenarnya ini materi cukup banyak ya sebenarnya. Cuman nanti saya akan ngambil part-part yang paling penting yang mungkin harus kita perhatikan. Ya, khususnya mulai tahun 2023 sejak muncul PMK 72 ya 2023 untuk perusahaan ya Bapak Ibu. Pertama adalah yang perlu digarisbawahi adalah ini gambaran umum terkait dengan penyusutan dan amortisasi. Memang kalau kita bahas ada perbedaan antara apa yang diakui di akuntansi maupun di pajak atau secara fiskal ya Bapak Ibu. Jadi kalau akuntansi basic dasarnya semua adalah dari SAK. Jadi SAK-nya bisa pakai SAK etap atau SAK 16 gitu ya, atau SAK yang diperbaharui sampai saat ini. Sedangkan di pajak sendiri aturan mainnya ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan, ada di pasal 11, ada di pasal 11A gitu ya. Kemudian kalau kita bahas penyusutan, nanti ada metode-metode yang bisa dipilih ya secara komersial. Nanti pakai straight line, double declining, jumlah angka tahun gitu ya, jumlah produksi dan sebagainya. Sedangkan di pajak sendiri hanya dibatasi untuk yang aset bangunan adalah garis lurus, tapi aset non-bangunan hanya dua metode yang diakui, yaitu garis lurus atau saldo menurun. Nanti Bapak Ibu yang baru pertama kali berdiri perusahaannya, penentuan metode penyusutan mungkin menjadi bagian penting untuk tax planning ya. Ya, karena nanti akan kita akan bahas bahwa kalau metode saldo menurun biasanya jumlah biaya penyusunannya akan besar di awal-awal tahun gitu ya. Jadi posisi akan menurun gitu ya sampai eh, masa manfaatnya berakhir. Kemudian di akuntansi masa manfaatnya berdasarkan usia aset atau kondisi penggunaan. Ini kadang-kadang justifikasi dari kita, perusahaan, tapi kalau di pajak sendiri itu diatur di peraturan. Dalam hal ini kalau kita bahas yang non bangunan itu ada kelompok-kelompoknya ya Bapak Ibu. Jadi kayak misalkan furniture yang terbuat dari kayu sama metal itu berbeda gitu ya masa manfaatnya. Kemudian mobil, mobil pun tergantung industrinya apa gitu ya. Itu juga berbeda ya. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian di nilai sisa buku ya biasanya kalau di akuntansi kan diakui bagian dari biaya penyusutan ya. Mungkin hitungnya kan kalau kita bahas mungkin dari harga perolehan dikurangi nilai sisa buku dulu, kemudian dibagi jumlah masa manfaat ya, jumlah tahun masa manfaat. Tapi kalau pajak nilai sisa buku nggak diakuin ya ketika kita menghitung berapa biaya penyusutan per fiskal gitu ya. Jadi intinya semua dari biaya yang dikeluarkan, biaya untuk memperoleh aset tersebut. Nanti dari dua ini ya Bapak Ibu, dari eh, dua perbedaan pengakuan akuntansi maupun fiskal, itu dampaknya akan ada koreksi fiskal. Cuman yang mungkin kadang-kadang bagi kita yang bagian perusahaan kadang-kadang ya udahlah akuntansi ngikutin fiskal gitu ya.
Dan itu kemudian ya sah-sah aja, boleh-boleh aja, itu lebih lebih enak gitu ya. Atau kadang-kadang di fiskal bisa jadi nanti pensutannya di bawah pembelian di atas tanggal 15 gitu ya, secara komersial itu nggak diakuin gitu ya. Tapi secara fiskal kan tetap diakuin, meskipun Bapak Ibu beli tanggal 31 gitu ya, itu tetap diakuin 1 bulan. Nah, nanti kita coba akan bahas ya. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi dulu di awal ya, ini kadang-kadang jadi concern di kita ya biasanya. Banyak aset-aset perusahaan, ya itu masih atas nama pribadi. Ya, atas nama pribadi. Contoh kalau misalkan ada perusahaan hmm, menjalankan kegiatan usaha, kemudian tanahnya gitu ya, tanahnya atas nama pribadi pemegang saham gitu ya. Karena kita tahu nanti ada di Undang-Undang Agraria untuk hak milik itu hanya berlaku untuk orang pribadi dan badan-badan yang ditunjuk ya oleh kementerian. Sedangkan bagi kita kalau misalkan corporate beli tanah itu nggak bisa jadi hak milik ya. Bisanya cuman HGB, hak guna usaha atau hak pakai gitu ya. Jadi terbatas ya Bapak Ibu. Nah kadang-kadang banyak juga yang ketika bikin perusahaan punya lahan luas gitu ya. Kemudian lahannya ini milik pribadi pemegang saham, tapi ternyata didirikanlah bangunan ya di atasnya. Ya, tanahnya atas nama pribadi, bangunannya atas nama perusahaan. Nah, ketika diinventarisir di aset, ternyata perusahaan nggak ngakuin harta berupa tanahnya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini kemudian bisa akan muncul pertanyaan dari kantor pajak, apakah tanahnya ini dalam bentuk sewa, menyewa apa tidak, gitu ya. Karena kalaupun didirikan di atas bangunan dan tanahnya milik pribadi, bisa dianggap ada transaksi, ya sederhananya afiliasi, ya bahwa Bapak Ibu harus membayar transaksi sewa kepada orang pribadi. Nanti dampaknya ada dua ya Bapak Ibu. Dampaknya adalah ada kewajiban withholding tax di kita, di corporate, ya 4 ayat 2 10%, dan ada dampak ke orang pribadi. Ya orang pribadi, meskipun orang pribadinya, kalau kita bahas sewa menyewa, ini kategorinya kan final ya Bapak Ibu. Sebenarnya ke orang pribadinya nggak ngaruh, tapi tetap harus diakui di penghasilan yang dilapor di SPT tahunan orang pribadi. Itu satu ya Bapak Ibu. Kedua, kalaupun memang dianggap adalah penyertaan modal, ya penyertaan modal gitu ya. Ini yang catatan yang paling penting, ya. Kan kita paham bahwa setoran modal itu bisa banyak instrumen ya Bapak Ibu. Ada dalam bentuk kas, ada dalam bentuk aset gitu ya. Nah ini perlu hati-hati. Hati-hatinya adalah gini. Di pasal 1A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN, catatan di bawah ya. Ada aturan main terkait dengan yang tidak termasuk penyerahan BKP. Yang tidak ya, yang tidak termasuk penyerahan BKP. Salah satunya adalah pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengalihan usaha atau pengalihan BKP. Serta pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Ya, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Jadi kalau misalkan ada dua perusahaan, anggaplah dua-duanya PKP, yang satu mau ngalihin eh, asetnya dengan tujuan setoran modal, maka itu bukan termasuk penyerahan BKP. Jadi tidak terutang PPN, gitu ya Bapak Ibu. Ini dialihkan gitu ya, dua-duanya PKP. Tapi kalau misalkan ada orang pribadi non PKP, kemudian ada pengusaha perusahaan PKP, orang pribadi ini mengalihin nih. Ya kalau bahasa sederhana ini inbreng lah ya, inbreng. Nah ini bisa
bisa dianggap gitu ya, bisa dianggap terutang pakai gitu ya. Nah, ini perlu kehati-hatian ya. Karena ini jadi negatif list, di luar ini jadi positif list gitu ya. Ini perlu banget mitigasi di awal kita. Ya kalau mau ya sederhananya paling gampang ya setorannya dalam bentuk uang gitu ya. Nanti berikutnya, fase berikutnya ketika nggak ada uang ya diakui sebagai piutang gitu aja. Piutang investasi atau piutang penyertaan modalnya si pemegang saham gitu ya. Nah, tadi saya sempat bahas nih di Undang-Undang Pokok Agraria ya Bapak Ibu. Hak milik itu hanya diperoleh oleh WNI, Warga Negara Indonesia, dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, badan hukum mana yang ditetapkan pemerintah diatur di PP nomor 38 tahun 63 ya. Jadi badan hukum tersebut untuk memiliki hak milik atas tanah, pertama adalah bank yang didirikan oleh negara, kemudian perkumpulan koperasi pertanian, kemudian ketiga badan-badan keagamaan, tapi ini udah pasti ditunjuk dulu sama Menteri Pertanian dan Agraria, kemudian badan-badan sosial, ya badan-badan sosial. Nah ini juga setelah mendengar dari Menteri Kesejahteraan Sosial, kalau dulu kementeriannya ini ya sekarang, kalau sekarang kan agak berbeda ya. Nah ini diperbolehkan. Di luar ini berarti terbatas untuk HGB dan seterusnya. Nah ini perlu konsen ya Bapak Ibu, karena nanti ketika ketika posisinya itu ada aset yang memang dianggap sebagai bagian dari setoran modal gitu ya, pastikan juga tidak dilaporkan di SP tahun orang pribadi si pemegang saham yang bersangkutan di asetnya. Misalkan contoh ada tanah di bagian dari apa pengalihan setoran modal ya gitu ya, pengganti setoran modal, kemudian eh, si orang pribadi ini masih ngakuin tanah gitu ya di SPT orang pribadi ini nggak bisa ya, harus salah satu saja yang mengakui gitu ya. Ketika dialihkan sebagai setoran modal maka yang ngakuin adalah perusahaan ya, bukan orang pribadi yang bersangkutan. Nanti orang pribadi yang bersangkutan ngakuin sebagai investasi ya ke PT-nya sendiri. Oke, sekarang kita bahas yang penyusutan Bapak Ibu. Jadi penyusutan diatur di pasal 11 ya. Mungkin kita juga udah sama-sama udah tahu ada beberapa ayat di pasal 11. Jadi ruang lingkup penyusutan adalah satu, pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud. Ada satu nomenklatur yang baru Bapak Ibu. Nomenklatur yang kemudian akhirnya menjadi apa ya, bahasa sederhananya menjadi ini Bapak Ibu, menjadi perhatian kita nanti ya. Yaitu ini Bapak Ibu, perbaikan. Ya, perbaikan. Karena ini aturan main keluar di PMK 72 ya, 2023 ya. Tapi saya akan bahas nanti ya. Eh, apa eh, resiko apa di perbaikan yang muncul gitu ya, masalah penyusutannya dan akan problem apa di perbaikannya. Kemudian yang kedua dimiliki digunakan untuk 3M ya, dimiliki dan digunakan. Jadi makanya dimiliki ya. Dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh wajib pajak, dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau nggak dimiliki nggak bisa ya. Jadi kayak misalkan Bapak Ibu ada aset-aset apa ya, kita nyebutnya leasing ya aset-aset leasing. Nah, ini kan sebenarnya belum dianggap secara pasti untuk dimiliki ya sama kita. Jadi aset-aset leasing biasanya kita take out ya secara fiskal. Ya, tapi nanti ketentuan di KMK 11 dan 9 tahun 91 diatur bahwa angsurannya itu sebagai pengganti. Angsuran pokoknya sebagai pengganti pensutan yang tidak diakui secara fiskal. Terus yang ketiga punya manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, nanti ada pendekatan yang berbeda ya Bapak Ibu dibandingkan akuntansi. Kemudian bagaimana cara pembebanan biayanya? Ya, pembebanan biayanya nanti ada metodenya, saya akan sampaikan juga ke Bapak Ibu. Pertama adalah bagian-bagian yang sama besar
selama masa manfaat yang telah ditentukan harta tersebut ya. Jadi artinya jadi ada dua metode nanti ya, garis lurus sama saldo menurun. Untuk saldo garis lurus itu besarnya sama ya. Ya bahasanya di prorata atau proporsional gitu ya. Sama tiap bulan gitu ya. Kemungkinan besar sama. Kecuali mungkin setiap tahun akan sama ya. Tiap bulan pasti akan sama ya. Tapi kalau tiap tahun bisa jadi berbeda. Misalkan di tahun pertama, ketika belinya nggak di Januari, atau di akhir tahun gitu ya, akhir masa manfaat ketika nggak sampai Desember gitu. Atau yang kedua, bagian yang menurun selama masa manfaat ini berarti pakai saldo menurun ya. Jadi metodenya adalah menggunakan nilai sabuku yang nanti akan kita bahas. Nah, manfaatnya sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Bukan bangunan, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian bangunan ada permanen dan tidak permanen. Gitu ya. Nah, untuk yang tidak tercantum, jadi kalau kita di pajak itu semua based on dari lampiran PMK 72. Jadi ada daftarnya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa, justifikasi kelompok 2 deh, gitu. Nggak bisa. Atau ngikutin akuntansi gitu ya. Nggak bisa juga. Gitu ya. Semua lihat lampirannya. Di lampiran PMK 72 itu diatur kelompok 1 tuh yang mana aja, kelompok 2 yang mana aja, sampai kelompok 4 yang mana aja. Dan itu kadang-kadang juga perlu dipastikan masing-masing industri bisa berbeda gitu ya. Ada yang asetnya sifatnya umum, semua industri bisa pakai, bisa gunakan, ada yang sifatnya spesifik. Ya biasanya alat berat, mesin, dan sebagainya ya. Itu biasanya spesifik, tergantung dengan industrinya. Artinya kalau kita petakan dan tidak ada, misalkan kita lihat tidak ada di kelompok 1, 2, 3, dan 4, maka ketentuannya mengatur adalah Bapak Ibu harus masukkan ke kelompok 3. Harus masukkan ke kelompok 3. Berarti kalau kelompok 3 ini 16 tahun nih. 16 tahun. Tapi sekiranya nanti Bapak Ibu merasa bahwa kayaknya nggak kelompok 3 deh, harusnya kelompok 1 atau 2. Nah, perasaan Bapak Ibu ini harus diajukan. Ya, diajukan untuk menjadikan aset itu di kelompok 1, 2, atau 4 misalkan. Ya, nanti biasanya ada surat permohonan yang Bapak Ibu harus siapkan, itu juga ke KPP, kemudian nanti biasanya ada surat keterangan atau penjelasan dari supplier kita, aset-aset kita. Ini masa manfaatnya berapa tahun. Jadi pendekatannya adalah ada pembuktian dari supplier atas fixed aset kita bahwa dia bisa masuk kelompok berapa tahun, gitu ya. Oke. Nah, kapan saat mulai penyusutan? Ya. Jadi kalau fiskal adalah bulan. Ngomongnya bulan, Bapak Ibu. Bulan dilakukannya pengeluaran. Tadi saya udah bahas dikit ya. Kalau Bapak Ibu misalkan sekarang tanggal 16 nih, di atas tanggal 15 ya. Mungkin kalau komersial nggak ngakuin Agustus ini gitu ya. Tapi fiskal ngakuin 1 bulan. Bapak Ibu mau beli dari tanggal 1, mau beli terakhir 31 Agustus, itu diakui 1 bulan. Tapi kalau mungkin komersial tadi di atas tanggal 15, mungkin penyusunan digeser ke September gitu ya. Tapi kalau fiskal enggak. Bulan dilakukan pengeluaran. Kecuali untuk aset-aset tertentu. Misalkan aset yang dalam proses pengerjaan. Misalkan Bapak Ibu bikin bangunan. Bangunannya lagi diproses, kan kalau main akuntansi bahasanya di construction in progress ya Bapak Ibu. Jadi dikapitalisir semua kan asetnya di neraca ya, di kapitalisir semua. Nah, nanti gitu ya, baru bergeser ke aset building atau gedung adalah ketika sudah ada serah terima gitu ya, misalkan dari kontraktor, kemudian ada BAST, ada berita acara, kemudian gedung itu baru bisa dipakai gitu ya. Selama proses pengerjaan ini nggak boleh, ya, nggak bisa disusutkan. Nah, disusutkannya adalah dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Ya. Kalau udah selesai, baru bisa gitu ya. Atau ada juga aset-aset yang Bapak Ibu beli, misalkan beli mesin, tapi belum bisa menghasilkan. Nah,
Pensusutan mesin ini bisa ditunda. Ya, pensusutannya bisa ditunda. Ditundanya kapan gitu ya? Sampai harta tersebut mulai menghasilkan. Let's say misalkan saya beli mesin penggilingan padi misalkan ya. Misalkan di bulan Agustus ini saya beli. Ternyata belum panen raya nih, belum panen raya. Artinya eh, mesin penggilingan padi tersebut masih nganggur di pabrik saya. Terus baru panen raya di bulan anggapan November misalkan. November udah ada orderan masuk dari petani untuk giling padi dan sebagainya. Bulan November baru saya susutkan. Tapi saya minta persetujuan dulu ya dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Atau di bidang usaha lainnya bisa saat mulai produksi komersial, ya bulan dilakukan penjualan atau dilakukan pengeluaran untuk yang ternak ya, untuk menghasilkan setelah dipelihara di bawah satu tahun. Nah, apa yang beda ya di PMK 72 2023? Nanti ada yang beda adalah perhitungan penyusutannya, ada biaya perbaikan, kemudian ada bidang usaha tertentu, ada penundaan kerugian asuransi, dan tata cara pemberitahuan masa manfaat di atas 20 tahun. Mungkin ini tidak akan saya bahas semuanya ya Bapak Ibu. Saya hanya beberapa poin-poin saja ya. Nah, Bapak Ibu yang punya bangunan yang di atas 20 tahun gitu ya, baik bangunan, sorry deh, kalau bangunan kan dipecah jadi dua ya, bangunan yang permanen dan tidak permanen ya. Kalau berpanen kan 20 tahun gitu ya. Bangunan tidak permanen adalah masa manfaatnya 10 tahun. Nah, yang kalau Bapak Ibu punya aset yang secara komersial di atas 20 tahun, nanti fiskal bisa ngikutin. Ya, metode penyusutannya bisa ngikutin secara akuntansi ya Bapak Ibu. Nah, tapi untuk hal kayak begini, Bapak Ibu harus sampaikan permohonan gitu ya. Pemberitahuan, sebenarnya fasenya udah lewat kemarin ya, 30 April 2024, kalau Bapak Ibu mau ngikutin akuntansi gitu ya. Nanti ada cara metode pemberitahuannya ya. Dalam hal ini sudah ada di DJP online ya, DJP online di bagian penyusutan amortisasi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat di bagian layanan, di profil, kemudian kemudian lihatin ada bagian layanan itu adalah menu di checklist dulu menu penyusutan amortisasi. Di situ baru kita bisa ngajuin pemberitahuan. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi misalkan ada perusahaan 2017 beli gedung 1M, kemudian masa manfaat menurut komersial adalah 30 tahun, kemudian fiskal ngakuin cuma 20 tahun ya. Jadi kalau 20 tahun kan 5% ya per tahun. Kemudian ini udah disusutin sampai 2021 ya. Nah, Februari 2022 perusahaan ini menyampaikan pemberitahuan untuk memilih menghitung biaya penyusutannya sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan. Jadi ngikutin accounting ya, ngikutin accounting. Jadi kan dia udah disusutin ya, dari 2017, 18, 19, 20, 21. Jadi udah disusutin 5 tahun. Ya. Berarti sisanya adalah 25 tahun gitu ya. Sederhananya 25 tahun. Berarti hitungannya nggak lagi 5% basis per fiskalnya ada, tapi adalah 1/25 kali 100%. Berarti sekarang penyusutannya adalah 4%. Ya, 4%. Nah, 4%-nya ini kita hitung mulai 2022, tapi basisnya nggak harga perolehan, tapi nilai sisa buku sampai di tahun kelima. Jadi Bapak Ibu ngitung nilai sisa buku fiskalnya 1M dikurangi 5, kan udah 5 tahun ya dari 2017 tadi ya, ke 5% kali 1M. Ya kurang lebih 250 juta lah ya. Kemudian dapat nilai sisa bukunya 750 juta. Nah basisnya dari 4% sekarang kali 750 juta, ketemu 30 juta 2022, 2023, dan seterusnya. Sampai tahun terakhir gitu ya. Nah ini kalau misalkan nanti Bapak Ibu menyampaikan pemberitahuan. Oke. Nah ini yang sekarang perbaikan nih. Perbaikan. Ini yang terbaru ya Bapak Ibu. Di perbaikan. Yang perbaikan ini nanti ada pertanyaan.
Apakah sifatnya rutin atau nggak rutin? Kalau misalkan sifatnya rutin, jadi rutin itu berarti reguler ya, tiap bulan mungkin ada biaya perbaikan yang dilakukan. Maka dibebankan langsung, dibebankan sekaligus. Boleh dibebankan langsung di rugi laba ya. Ya biasanya kalau di accounting biaya repair gitu ya, building gitu ya, repair repair and maintenance building gitu ya misalkan. Tapi kalau sifatnya nggak rutin, nanti harus dikapitalisir ke aset. Ya, dikapitalisir ke aset. Nanti akan muncul pertanyaan apakah ketika dikapitalisir ini apakah menambah masa manfaat atau tidak menambah masa manfaat. Yang tahu siapa Bapak Ibu sendiri. Kita sendiri yang tahu sebagai corporate. Ya, jadi ya tergantung kita yang tahu ya. Kira-kira kalau apa sih nambah masa manfaat nanti saya akan bahas. Kapan dilakukannya pensutan untuk biaya perbaikan ini? Adalah mulai pada saat bulan adanya pengeluaran untuk perbaikan. Ya, tapi bisa jadi bulan selesainya pengerjaan perbaikan untuk aset yang masih dalam proses pengerjaan perbaikan. Kan kalau perbaikan kan nggak langsung selesai ya Bapak Ibu. Jadi kita nunggu dulu sampai selesai, misalkan 3 bulan gitu ya, pengerjaan perbaikan 3 bulan, sampai selesai baru boleh disusutkan. Apa itu biaya perbaikan? Ya, jadi yang tadi kategorinya adalah dibebankan sekaligus. Dibebankan sekaligus adalah perawatan rutin tadi, yang dilakukan 1 kali atau lebih dalam setiap tahun. Jadi setiap tahun mungkin ada perbaikan terus. Ya. Misalkan ada mobil diservis rutin, ganti oli gitu ya. Kemudian macam-macam lah ya. Nah, ketika rutin atau ganti suku cadang gitu ya, maka tidak dikapitalisir ke mobil tersebut. Ya, masuk ke biaya perbaikan biasa. Tapi yang dianggap dikapitalisir yang masa manfaat di atas 1 tahun adalah ketika adanya pengeluaran setelah perayaan awal. Ya, setelah perayaan awal, kemudian memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang berupa bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, bahkan peningkatan standar kinerja sehingga bisa memperpanjang masa manfaat aset tersebut. Ya, ya tadi saya bilang yang tahu kita ya. Misalkan tadinya misalkan mesinnya sudah mulai turun produksinya, misalkan Bapak Ibu punya mesin biasanya cuman kapasitas sehari ada 1 ton gitu ya. Kemudian mulai bulan depan tiba-tiba turun kapasitas seharinya itu nggak bisa 1 ton. Ada cuman 900 kilogram gitu ya dan seterusnya ya, turun. Nah tiba-tiba diperbaikin. Nah ketika diperbaikin naik lagi nih kapasitas produksinya. Mungkin di atas 1 ton gitu ya tiap hari. Nah ini adalah menambah masa manfaat. Ya, mungkin ya, mungkin menambah atau tidak menambah, tapi harus dikapitalisir karena adalah ada peningkatan jumlah kapasitas gitu ya. Nah, ini yang kemudian metodenya adalah disusutkan. Bebannya adalah pakai pensusutan. Tidak lagi bisa dibebankan sekaligus ya Bapak Ibu. Ini contohnya. Ya, tapi saya nggak ngacak-ngacak ya Bapak Ibu. Nggak ngacak-ngacak. Maksudnya nggak ngacak-ngacak tuh Bapak Ibu nanti akan lihat ya seberapa seberapa eh, punya tantangan juga ya untuk biaya perbaikan ini ya. Ketika Bapak Ibu misalkan bisa di capture sama kantor pajak. Ya, misalkan ada pembelian ya, sebuah perahu ada 500 juta rupiah, kemudian masuk kelompok 2 8 tahun, kemudian waktu dia beli kapal tersebut langsung ada penambahan mesin. Ya, penambahan mesin, kemudian total pengeluarannya 100 juta. Karena
apa ya, di bulan yang sama, maka harga perolehan kapal dan biaya perbaikannya digabung. Ya, digabung nih, jadi 600, basisnya dari 600 ya. Ini simple nih. Jadi kalau tadi kan basis biaya harga perolehan adalah harga pembelian, perbaikan, pendirian, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Termasuk perbaikan ini adalah menjadi harga harga perolehan aset tersebut 600 jutaan. Ya, normal kalau garis lurus, kalau dia belinya di bulan Oktober ya udah 3 per 12 gitu ya. 3 per 12. Asetnya karena dia kelompok 2, 8 tahun garis lurus ada 12,5%. Ya udah kali 600 ketemu ini ya. Terus nih jadi sama ya pro rata ya. Tadi saya bilang kecuali di tahun awal dan tahun terakhir ya. Selesai ya. Ini simple nih. Ini transaksi yang simple. Nah, yang nggak simple yang mana? Yang kayak begini yang nggak simple. Ya, sama nih kasusnya. Perahu juga. Perahu. Kemudian ternyata ada penggantian mesin ya di tahun kelima. Di tahun kelima. Anggaplah di bulan Oktober ya. Sebenarnya nggak harus di tahun kelima ya. Mau tahun keberapa pun ya terserah. Ini kebetulan kasusnya dibikin mudah ya Bapak Ibu. Karena dari prakteknya nggak gampang sebenarnya. Nggak mudah, karena saya udah pernah ngalamin ada WP yang 2023, ada biaya perbaikan, kemudian mau disusutkan. Itu nggak gampang ternyata. Nah, coba kita lihat ya, kita petakan ya. Jadi kalau misalkan beli yang pertama 500 juta gitu ya ini normal seperti yang tadi ya, 3 per 12 kali 12,5% karena dia kelompok 2, dapat 15,625 ya, dan seterusnya. Terus ada perbaikan di Oktober nih ya. Ini Oktober ya, 100 juta ya, di bulan 10 ya, Oktober. Bapak Ibu lihat, ketentuannya adalah nilai sisa buku di bulan terakhirnya, yaitu 185 juta, 187 juta 500 ribu ini ditambah biaya perbaikan. Ditambah biaya perbaikan, yaitu berarti ditambah 100 juta, maka dapat nilai sisa buku yang baru, 287.500. Nah, kebayang ya, jasa buku, perahu ditambah perbaikan, dapat nilai sisa buku yang baru 287, yang kemudian menjadi basis hitungan berikutnya. Basisnya dari mana? Basisnya adalah dari masa manfaat sisanya. Apakah nambah atau tidak nambah? Sekiranya menambah menjadi berapa tahun? Nah, let's say misalkan sisanya ini 3 tahun kan. Tadi udah 5 tahun, sisa 3 tahun. Tapi tiba-tiba dia nambah 2 tahun. Maka basisnya adalah 1/5 kali 100%. Berarti penyusutannya adalah sekarang 20%, Bapak Ibu. 20%. Bisa bayangin, 20%. Kalau lihat tabel kelompok 1, 2, 3, dan 4, di pasal 7, pasal 11 ya, nggak ada itu yang 20%. 25 paling tinggi ya, kalau garis lurus. 12,5, 6,25 gitu ya, dan 5%. Jadi, nggak ada yang 20%. Ini muncul sekarang, 20%. Dan mungkin ya Bapak Ibu, enggak 20%. Bisa jadi 16,67%. 13,33%. Tergantung, kemudian ini kebetulan angkanya ketemu 5 tahun pas. Bisa jadi Bapak Ibu ketemu sisanya 5 tahun 3 bulan, 6 tahun 1 bulan, 3 tahun 7 bulan, mungkin gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan hitung sendiri tarifnya dengan disesuaikan dengan persentasenya. Ya, tadi saya bilang, ini saya nggak bikin huru hara ya, tapi ini kemudian akan menjadi problem di Bapak Ibu ketika ada perbaikan di kapitalisasi nilai saham buku. Bapak Ibu harus lihat masa manfaat sisanya berapa, nambah atau tidak. Kalau misalkan anggaplah ini nggak nambah ya, anggaplah ini kasus ini nggak nambah, berarti sepertiga Bapak Ibu, sepertiga kali 100. Berarti 33,33%. Jadi nggak lagi 12,5, tapi langsung 33,33%. Misal ya, kalau nggak nambah. Nanti Bapak Ibu silakan
dicerna nih, dirangkai ya, karena ini ketentuan terbaru. Kalau pengalaman kemarin malah ada kasus yang lebih parah, perbaikan, misalkan perbaikan di Februari, kita udah hitung ulang penyesuaiannya, tiba-tiba ada perbaikan lagi. Ini dua-dua perbaikan extraordinary ya Bapak Ibu, bukan perbaikan rutin ya. Dua-duanya extraordinary. Pertama ada perbaikan di Februari, tiba-tiba mungkin rusak gitu ya. Kemudian perbaikan lagi di Oktober. Pusing. Nah, saya baru ngitung sampai September dengan tarif baru, tiba-tiba Oktober masuk yang baru, hitung yang baru, tarif yang baru. Nah, itu yang kemudian harus harus dicermati ya. Bisa jadi ada perbaikan lebih dari satu kali di satu tahun yang sifatnya extraordinary, yang tidak rutin. Itu ya Bapak Ibu. Itu yang penyesuaiannya. Nah, untuk yang amortisasi, sebenarnya masih sama-sama ya. Masih mirip-mirip. Memang ada aturan main yang baru yang dulu ada di Cap Dirjen, sekarang lari ke PMK 72. Dalam hal ini misalkan ada ada aplikasi umum dan aplikasi khusus ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan beli software, nanti kalau sifatnya umum, nanti boleh dibebankan sekaligus. Kalau sifatnya khusus gitu ya, maka dia masuk ke kelompok satu. Nah ini kan kalau kita bahas amortisasi kan sifatnya untuk harta tidak berwujud ya Bapak. Bisa hak perpanjang hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, goodwill, dan sebagainya. Nah, pendekatannya memang biasanya pendekatan tergantung ya kontrak, ya tergantung berapa tahun penggunaan gitu ya, dan sebagainya. Biasanya pendekatannya itu ya. Tidak seperti yang aset tetap atau harta berwujud, berupa bangunan maupun non-bangunan yang harus kita lihat ke daftar di PMK 72 2023. Ini juga sama konsepnya, tadi saya bilang nih ya, yang di bawah satu tahun tidak diamortisasi, lebih dari satu tahun diamortisasi ya. Nah ini mirip-mirip ya. Oke, ini pemberitahuan juga bisa dilakukan yang kalau Bapak Ibu mau di atas 20 tahun ya. Nah ini untuk industri tertentu ya, untuk bidang kehutanan, perkebunan, peternakan gitu ya. Nanti ada ketentuan ya, pembelian bibit, pemeliharaan, ini dibebankan melalui perusahaan gitu ya, dan seterusnya ya, untuk industri tertentu. Nah, ini kelompok-kelompok yang tadi saya cerita ya, Bapak Ibu. Nah, ini kelompok satu ya, Bapak Ibu. Misalkan, ini ada di dalam PMK 72 ya. Di sini nggak ada merek, Bapak Ibu. Nggak ada merek, nggak ada jenis, apa ya, klasifikasi asetnya apa ya. Adanya adalah yang sifatnya umum. Misalkan mebel gitu ya. Ya, mebel nggak ada merek-merek tertentu ya. Adanya mebel, kemudian dari kayu, rotan. Ya. Oh, meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya. Dan sejenisnya ya. Masuk ke kelompok satu. Ada mesin kantor, mesin tik, kalkulator, hitung. Mesin hitung itu kan kayak bisa kalkulator ya. Kalkulator kan mesin hitung ya Bapak Ibu. Kalau komersial mungkin karena di bawah, nggak sifatnya nggak material ya. Misalkan di bawah 2 juta misalkan, Bapak Ibu buahnya sekaligus gitu kan. Ya di akuntansi ya. Tapi fiskal ngakuin sebagai aset. Jadi bisa jadi akan ada perbedaan jumlah aset di komersial dengan jumlah aset secara fiskal. Ya karena kasusnya seperti tadi. Laptop, komputer, printer, scanner, dan lain-lain. Ya, sepeda motor juga termasuk. Kemudian ya ada alat eh, dapur untuk memasak makanan dan minuman dan sebagainya. Telepon seluler dan sebagainya. Nah, kayak misalkan tadi saya bilang ini mobil. Ini ada mobil di sini Bapak Ibu. Mobil, box, truk, ya. Tapi ini untuk perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan pergudangan ya. Karena memang kegiatan sehari-harinya menggunakan kendaraan tersebut ya, sehingga ya normal pasti cepat, lebih cepat habisnya ya, karena digunakan tiap hari. Beda dengan di kelompok dua. Ada juga nih bus truk gitu ya, bus
mobil, bus, dan truk, tapi untuk semua jenis usaha, tidak spesifik untuk industri tertentu. Ya. Nah ini yang Bapak Ibu bisa lihat ya, Bapak Ibu ada di industri mana gitu ya. Kalau nggak ada spesifik ya bisa lari ke situ. Ya kelompok 2 juga sama banyak, kemudian kelompok 3 juga diatur. Nah kelompok 3 dan kelompok 4 udah nggak ada semua jenis industri ya, tapi udah spesifik masing-masing industrinya. Apakah pertambangan, pertanunan gitu ya, perkayuan, kimia, mesin, transportasi dan pergudangan gitu ya, telekomunikasi, bahkan di kelompok 4 konstruksi dan transportasi pergudangan. Ya, jadi memang spesifik ya Pak Ibu. Nah, metodenya ya. Mungkin kalau kita normal udah bikin juga ya kertas kerja, udah bikin juga hitungan pengusutan ya di misalkan di spreadsheet atau Excel gitu ya, atau Bapak Ibu pakai SAP gitu ya, atau pakai software tertentu atau dari sistem accounting tinggal download aja itu sah-sah aja ya. Jadi tinggal cross check aja ya. Kalau garis lurus atau straight line method gitu ya, nanti dibagi banyaknya masa manfaat. Misalkan ini ada gedung 1M gitu ya, 20 tahun ya udah normal 5% gitu ya. 5% kali 1M ketemu 50 juta. Kalau nanti belinya tanggal misalkan 10 Oktober ya 3 per 12 gitu ya. Kemudian saldo menurun atau decline balance gitu ya. Ya normalnya nanti basisnya dari nasa buku ya, basisnya dari nasa buku. Ya, tapi tarifnya lebih tinggi ya dari garis lurus ya. Ya 2 kali lipat lah sederhananya. Nanti untuk di tahun terakhir dibebankan sekaligus ya. Jadi nggak ngeliat lagi. Jadi Bapak Ibu harus lihat nih nanti tabelnya. Beli awal, bulan awal dan bulan bulan awal dan tahun awal dan bulan berakhir dan tahun akhir. Bapak Ibu harus punya rumus di Excel-nya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kan salah satu bagian penciptaan adalah bagian penting ya waktu Bapak Ibu ngisi SPT tahunan PPA Badan. Ini salah satu yang perlu diperhatikan. Dulu Bapak Ibu tahu ada model SPT Badan menggunakan ISPT ya. Sekarang pakai e-form. Next year kita nggak tahu. Ya, apakah menggunakan Cortex itu udah hitungan penciptaannya udah tergenerate langsung atau tidak kita nggak tahu. Nah, kalau yang sekarang eksis adalah mau ISPT dulu ya, tapi ISPT udah nggak ada. Mau yang sekarang e-form adalah semua angka hitungannya adalah key in, tidak by rumus. Saya ulangi lagi ya, key in tidak by rumus. Berarti Bapak Ibu sendiri yang harus hitung di kertas kerja Bapak Ibu sendiri. Itu satu ya, key in. Yang kedua, ada namanya mekanismenya impor. Impor ya. Nanti ada tabelnya sendiri, nanti saya liatin tabelnya. Dan ketika impor, pakai Excel ini, kan Bapak Ibu nanti upload ya. Upload ya, di sini ya, di form. Kemudian nanti langsung akan terisi semua tabel-tabel yang ada di sini nih. Baik jenis harta, kelompok harta, nama harta, bulan, tahun, harga perolehan, biasa buku fiskal, awal tahun, penciptaan komersial, fiskalnya apa, dan penciptaan per fiskal. Kan udah otomatis ya, maksud. Tapi balik lagi, itu semua hitungan dari Bapak Ibu semua. Mungkin terjadi human error nggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Nanti saya lihatin contoh di SP2DK ya. Sangat mungkin bisa terjadi human error. Ya. Nah itu perlu Bapak Ibu cross check lihat. Bahkan kalau kita ini bisa dibayangin, saya bisa pahamin. Kalau Bapak Ibu asetnya sampai ribuan, sampai jutaan. Karena saya pernah ngalamin ada bantuin perusahaan yang asetnya sampai jutaan. Nggak mungkin saya ngimpor. Bisa bayangin, nggak mungkin saya ngimpor ke e-form. Karena bisa jadi ketika ngimpor banyak trouble, ya banyak yang error gitu ya. Entah di roko berapa gitu ya, meskipun saya udah pecah-pecah beberapa kali gitu ya. Nah itu kemudian jadi masalah. Nah
Kalau aset-asetnya masih dikit, oke lah gitu ya, di bawah 100 aset nggak jadi masalah. Tapi kalau udah di atas ribuan, wah itu jadi bahan pertimbangan. Ya kalau Bapak Ibu impor gitu ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Nah, apa yang bisa terjadi kesalahan? Ini contoh skema impornya ya, Bapak Ibu. Ini contoh skema impornya. Yang bisa terjadi kesalahan adalah ketika ini, template-nya ini ya, dipakai gitu ya. Contoh yang ini nih, ini Sarta nih. Sebenarnya ada petunjuknya. Bapak Ibu harus baca dulu petunjuk. Itu ada di ini kok, di website pajak.id kok. Ya, baca dulu petunjuknya, kemudian bagaimana skema impor. Pertama jenis harta, kemudian kelompok harta. Karena kalau misalkan Bapak Ibu contoh, misalkan jenis hartanya gedung, gedung ya. Kalau gedung kan berarti nanti ya, nanti saya liatin bisa harta berwujud, bangunan gitu ya. Kemudian harta tidak berwujud, ada lagi harta berwujud non bangunan gitu ya. Pilihannya ada tiga kan. Kalau Bapak Ibu salah mengklasifikasikan tadinya gedung dimasukin ke non bangunan atau kebalikan yang tadinya mesin Bapak Ibu masukin ke gedung, ini bahaya dampaknya. Karena bisa jadi nanti AR akan ngecek ulang. Nah, ini pernah terjadi ya. Akan ngecek ulang ketika Bapak Ibu salah mengklasifikasikan. Sebenarnya bisa dijelaskan, nggak usah riskan, nggak usah panik ya, bisa dijelaskan bahwa itu sebenarnya bukan aset bangunan kah, misalkan yang memang kita salah mengklasifikasikan waktu pengisian di form ya, Bapak Ibu. Nah, ini studi kasusnya sekarang. Ya, studi kasusnya. Apa yang dilakukan ya sekarang sama kantor pajak ya, Bapak Ibu? Ini, ini mitigasi awal ya, pemetaan awal ya. Kalau Bapak Ibu diaudit sama akuntan publik, ya diaudit sama akuntan publik, dan Bapak Ibu melampirkan laporan audit ya dari akuntan publik, salah satu yang tercantum di catatan laporan keuangan adalah daftar aset tetap kita. Ya, meskipun daftar aset tetap ini adalah secara total ya, gelondongan ya jumlahnya ya. Seperti ini tampilannya. Misalkan tahun 2021 ya. Misal ya, 2021. Kemudian, dan ada dua ya biasanya. Harga perolehan, bawahnya akumulasi. Substansinya. Harga perolehan ini nanti tergambar ya. Misalkan ada tanah, kemudian ada gedung, ada furniture, misalkan ada peralatan kantor dan mesin. Ya, Bapak Ibu. Nanti kan ada mutasi ya. Saldo awal tambah pertambahan berarti ini eh, apa akuisisi yang baru ya, pembelian yang baru. Kemudian ada pengurangan ini yang kemungkinan besar entah disposal ya bisa dijual atau di apa ya dihanguskan gitu ya, dihapuskan aset tetap kita, entah dibakar lah atau apa, dan dapatlah saldo akhir. Saldo awal tambah pembelian dikurangi pengurangan, dapatlah saldo akhir. Yang mungkin jadi konsentrasi kita saat ini adalah yang ini, pengurangan. Pengurangan. Pengurangan ya. Berarti kalau pengurangan tadi ya, saya bilang opsinya bisa karena banyak faktor ya. Bisa dijual atau dihibahkan jangan-jangan atau dikasih cuma-cuma atau dihapuskan tadi ya dari aset misalkan ya dihapuskan berarti dibakar atau ya di ya yang nanti ada berita acaranya. Nah, indikasinya apa? Kemungkinan besar ada PPN 16D. Ini PPN. Ya, 16D berarti eh, aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan. Ada penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan, di mana waktu dulu pajak masukannya dikreditkan sama kita. Pajak masukannya dapat dikreditkan sama kita. Maka waktu jual, maka kemungkinan besar kena 16. Ini hati-hati ya. Ini satu nih. Karena saya pernah ada kasus satu perusahaan, anak perusahaan BUMN, ada aset pengurangan kayak gini ditanya sama HR. Dia bilang indikasi 16D. Ya kebetulan waktu itu
asetnya pemerintah yang diambil, ditarik sama pemerintah, gitu ya. Nah, kita bilang itu bukan jual. Lah emang aset pemerintah yang ditarik sama pemerintah, kemudian injek lagi, modal lagi gitu ya. Maka kita harus masukin, nambah, dan kurangin lagi gitu. Yang kedua waktu itu sih clear sih. Kebetulan ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan presidennya, jadi nggak ngaruh. Yang kedua, selain 16D yang PPN adalah yang kedua, ini potensi gain atau loss disposal asset. Ya, keuntungan atau kerugian dari pengalihan aset. Ya, berarti Bapak Ibu cari nilai sisa bukunya fiskal dibandingkan harga jual. Dapat gain atau loss secara fiskal. Nah, ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai terjadi kesalahan hitungan ya. Terus yang kasus yang kedua, kasus kedua ya. Kasus kedua ini capture-nya dari AR ya Bapak Ibu. Ini contoh ya. AR itu pernah ngirim SP2DK di kasus yang ini Bapak Ibu. Jadi si WP itu masukin nama hartanya gedung. Ya, hartanya gedung. Harga perolehannya ini dan tahun perolehan ini menurut si WP. Ini menurut si AR. AR ketika ngeliat ini bahasanya gedung, ya udah 5%. Gitu ya. Simpel ya. Ya udah 5%, selesai. Tapi si WP ternyata kalau kita hitung nggak 5%. Iya, ternyata nggak 5%. Ternyata kalau nggak salah ini eh, apa ya, sekitar 25% lah ya. Kalau nggak salah ya, sekitar 25%. Ya, kurang lebih itulah ya. Jadi nggak 5%. Nah, kemudian ada selisih nih. Itu kemudian ditanya sama kantor pajak. Kenapa? Ya, kenapa ada selisih ya? Jadi misalkan 12,5% lah ya. 12,5%. Ada selisih. Karena kantor pajak ketika ngeliat ini menurut AR itu lebih lebih kecil biaya penyesuaiannya ketimbang WP. Berarti WP hitungan penyesuaian kebesaran, maka dampaknya laba fiskalnya kekecilan. Bayar pajak ke negara kecil gitu ya. Ketika dihitung ulang harusnya koreksinya penyesuaiannya lebih besar. Nah, ini harus dijawab. Bapak Ibu yang lebih tahu biasanya kalau kasus ini. Apakah ini misalkan aset atas yang mana? Ya, jangan-jangan salah, ya tadi salah klasifikasi. Ini kalau kita lihat tadi di sini ya Bapak Ibu. Soalnya klasifikasinya itu dari sini nih. Dari sini ya, dari sini. Ya. Kata pajak tuh kadang-kadang nggak, yang kayak gini tuh nggak dilihat nih. Ini nggak dilihat ya. Ini dilihat nih. Kelompok berapa, kelompok berapa. Kalau ternyata Bapak Ibu masukin permanen, bangunan, padahal sebenarnya bukan bukan bangunan, nah, kantor pajak akan ngelihat, oh ini 5%. Makanya Bapak Ibu salah. Nah, tinggal bisa dijelaskan aja, ini aset-aset atas yang mana, yaitu kita jelasin melalui surat, kemudian sampaikan ini adalah entah make sample juga boleh ya, misalkan ada journal vouchernya, ada bukti pembelian, ada invoice dan lawan transaksi, oh ini adalah mesin misalkan, itu nanti kita bisa bilang, oh saya masuk kelompok 2 Pak, 12,5. Ya itu clear ya. Jadi bisa jadi ada kesulitan penulisan kesalahan kode jenis. Yang kedua nih, ini juga perhatian juga ya di kita. Karena penyusutan adalah terjadi tiap tahun, maka harusnya basisnya adalah ada mungkin angka SPT tahun sebelumnya atau hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Jadi misalkan contoh, kita lagi ngirik ada misalkan ada SP2DK 2021. 2019 kita udah pernah diperiksa dan ternyata penjualannya nggak ada koreksi. Misalnya, penjualannya nggak ada koreksi sama sekali. Maka aset-aset yang diperoleh di 2020 ke bawah, 20, 19, 18, dan 17-nya udah menjadi pakem angkanya. Sehingga ketika kita nyusutin di 2021, 22, 23, dan seterusnya, angkanya akan sama, ngikutin. Karena basisnya adalah hasil pemeriksaan.
Tapi sekiranya hasil pemeriksaan ada koreksi, maka berikutnya harusnya akan bikin pembetulan, ya. Harusnya ya. Misalkan contoh 2020 ada aset yang kita masuk kelompok satu, harusnya masuk kelompok dua. Pemeriksa masuk kelompok dua, dan akhirnya kita setuju, gitu ya. Maka mau nggak mau 2021, 22, 23 dan seterusnya bikin pembetulan, ya, atas aset tersebut ya, biaya penyusutan aset tersebut. Sehingga konsep untuk penyusutan adalah taat asas dan konsistensi. Jadi sekiranya kita tadi menggunakan garis lurus dengan 25% gitu ya, maka 25% terus. Begitu pula dengan aset yang udah pakai 12,5%, maka 12,5% dan seterusnya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi pajak itu paket konsisten, taat asas, dan konsistensi. Meskipun ya nanti dalam praktek akan ada perbedaan, karena pernah saya ngalamin ada SP2DK di Surabaya, itu kita bingung, karena ternyata ada tahun-tahun yang berbeda ya. Yang pemirsa tahun sebelumnya pakai 12,5%, tapi sekarang pakai 25%, udah ada luar sudah lewat, tapi si akhirnya memaksakan sekarang 12,5%. Itu jadi dinamika ya nanti tersendiri. Kurang lebih itu Bapak Ibu. Saya kembalikan Pak Bambang untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Dodo atas presentasinya yang sangat informatif, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami telah mengumpulkan pertanyaan dari Bapak Ibu di kolom chat, namun karena keterbatasan waktu, saya akan membacakan untuk beberapa pertanyaan yang dapat dijawab oleh Pak Dodo nantinya. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Arman Haryanto. Selamat pagi, Pak. Jika perusahaan membeli kendaraan aset bekas, maka perlakuan untuk penyusutannya apakah diakui seperti pembelian aset baru atau seperti apa, Pak Dodo? Terima kasih. Iya, kalau di pajak ini Pak Arman nih. Kalau di pajak, mau aset baru, mau aset lama, nggak ngaruh. Yang di pajak itu ngelihat ketika masa manfaatnya di atas. Anggaplah kita kita bukan perusahaan jual beli kendaraan ya Pak ya. Kalau jual beli kendaraan kan ngakuinnya bukan fixed asset, tapi persediaan, inventory ya. Anggaplah kita bukan perusahaan jual beli kendaraan. Misalkan saya beli kendaraan, asetnya bekas. Misalkan tadi ya beli mobil pick up tapi bekas. Nah, pajak itu ngakuin adalah ketika masa manfaatnya di atas 1 tahun, meskipun itu bekas gitu ya, maka diakuin sebagai fixed asset. Ya, ketika ngakuin sebagai fixed asset, maka nanti lihat di daftar kelompok tadi. Misalkan let's say tadi bukan perusahaan transportasi atau pergudangan, maka jatuhnya ya tadi kelompok 2 ya. Maka 8 tahun, 12,5% per tahun kalau pakai garis lurus. Kurang lebih itu, Pak. Terima kasih, Pak Dodo. Selanjutnya dari Pak Handi Kayeni. Selamat pagi, Pak Dodo dan tim. Saya mau tanya bagaimana treatment supaya tidak kena pajak jika mau memunculkan ada aset ini mobil buat perusahaan, karena selama ini tidak pernah melaporkan asetnya dan dianggap ada biaya sewa kendaraan dan selalu dilaporkan. Apakah dengan dianggapnya tambahan modal itu efektif dan apakah harus diaktakan? Atau adakah treatment lain selain dianggap sebagai tambahan modal? Eh, saya nggak tahu juga ya. Nanti Bapak Ibu harus cek, Pak Hadi harus cek ya. Pertama gini, Pak. Kalau kendaraannya misalkan milik pribadi ya, nanti kan ketahuan di BPKB ya, atau di STNK-nya. Kalau misalkan kendaraannya itu adalah kendaraan pribadi yang digunakan oleh perusahaan, kita masih bisa pakai treatment biaya sewa kendaraan. Ya, nanti ada potensi, ada pemotongan PPh Output 2%, PPh Pasal 23 ya, 2% atas biaya sewanya ke pemilik kendaraan. Mungkin pemilik kendaraannya si direktur ya, misalkan ya, tadi direktur. Kalau misalkan, tadi balik lagi ya, kalau misalkan posisinya ini dianggap adalah setoran modal, jadi saya harus perhatikan lagi tadi di ketentuan di pasal 1A Undang-Undang PPN. Ya, pengganti eh,
setoran modal pengganti saham itu punya potensi objek PPN kalau misalkan antara penerima atau pemberi salah satunya adalah non PKP, yaitu ada potensi PPN tersendiri. Makanya kalau posisinya mau, ini kan seperti inbreng ya, artinya kalau inbreng maka jatuhnya ada bisa jadi ada unsur PPN. Ya sepanjang memang kalau dulu posisinya adalah yang nyetor itu adalah perusahaan PKP dan penerimanya adalah sama-sama PKP, maka inbrengnya nggak ada PPN sama sekali. Ya, itu perlu diperhatikan. Tapi kalau mungkin yang paling safe saat ini adalah yang efektif adalah ya biaya sewa aja. Kalau misalkan pokok kepemilikannya adalah pribadi ya, ya udah saya biaya sewa aja biasa gitu ya. Nah itu lebih safe nanti meskipun ada potensi biaya sewa yang nanti diperoleh oleh orang pribadi tersebut harus masuk ke SPT orang pribadi. Jadi udah dipotong 2%, kemungkinan besar akan ada kurang bayar ya mungkin ya di SPT orang pribadi. Sebenarnya jadi plus minus sih Pak ya. Ada ada kelebihan, ada kekurangan. Boleh? Baik, terima kasih, Pak Dodo. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Alfat Binul Aziz. Selamat pagi, Pak Dodo. Saya ingin bertanya, saya bekerja di perusahaan transportasi logistik. Nah, kebetulan pada tahun 2023 kemarin, perusahaan kami membeli sebidang tanah di kawasan untuk membangun kantor serta bengkel dan parkiran untuk truk. Pertanyaannya, apakah PPN masukan atas sebidang tanah dapat dikreditkan, Pak? Terima kasih, Pak Dodo. Ya, kalau kalau ngomongin PPN ya sebenarnya ya. Kalau ngomongin PPN sebenarnya semua eh, PPN masukan yang kita beli, kita atas beli sesuatu hal ya, entah beli tanah, beli aset, dan itu adalah eh, berhubungan dengan kegiatan usaha ya, maka itu dapat dikreditkan. Ya, semua dapat dikreditkan. Termasuk ya tadi kalau misalkan sebidang tanah ada PPN-nya, itu semua dapat dikreditkan. Terus yang mungkin jadi perhatian adalah yang kedua adalah ini Bapak Ibu. Eh, Mungkin ya di Pak Aziz ya. Misalkan bikin bangunan, kemudian bangunannya ini dibikin nggak sama kontraktor, tapi bangun sendiri. Nah ini mungkin punya potensi PPN 16C ya, kegiatan membangun sendiri. Ya, nanti kena 2,2% atas seluruh biaya yang keluar, tidak termasuk tanahnya. Ini kalau misalkan ada tanah, ya tanahnya di take out dulu, tapi biaya material, kemudian biaya upah buruh dan sebagainya, upah borongan dan sebagainya itu dikapitalisir, kemudian dikenakan PPN, dan kita harus terus 2,2%. Meskipun ada syaratnya ya, jadi silakan dicek di PMK-nya, syaratnya di atas berapa meter persegi, 200 meter persegi kalau nggak salah ya, 200 meter persegi dan seterusnya. Tapi intinya balik lagi ke sini, kalau PPN masukan sehubungan dengan kegiatan usaha, semua bisa dikredit. Terima kasih, Pak Dodo. Berikutnya dari Ibu Siti Fatimah. Selamat pagi, Pak. Jika perusahaan saat ini sedang memakai penyusutan dengan metode saldo menurun di laporan keuangan perusahaan, jika ingin diubah menjadi garis lurus, caranya bagaimana dan apakah harus melapor ke kantor pajak, Pak? Iya, jadi bukan ngelapor namanya, ngajuin, ngajuin perubahan metode pembukuan. Silakan nanti diajukan ke KPP. Jadi Bu Siti Fatimah kalau posisi ada ada rencana perubahan pengusutan dari garis lurus saldo menurun menjadi garis lurus, ajuin. Bukan pemberitahuan ya, mengajukan. Nanti bisa diterima atau enggak ya sama kantor pajak. Ajuin ke KPP, nanti KPP akan disposisi ke Kanwil biasanya. Karena harus persetujuan dari Kanwil, kemudian nanti sertakan alasan-alasannya. Ya kenapa mengajukan perubahan. Nanti kalau sudah disetujui, misalnya sudah disetujui, maka dari tahun persetujuan itu pakai garis lurus dan konsisten dan nggak bisa lagi balik lagi ke saldo menurun. Jadi takutnya bolak-balik ya saldo menurun garis lurus, saldo menurun enggak, harus nggak bisa, harus konsisten. Itu cuma sekali doang. Tapi ngajuin ya Bu. Jadi kita nggak bisa melapor aja tapi ngajuin permohonan untuk perubahan metode pensutan. Per fiskal ya, Baik, per fiskal. Kalau komersial mah silahkan. Tapi kalau komersial juga beda-beda, nanti teman-teman auditor independen pusing juga ya.
Kok ini beda-beda? Harusnya konsisten. Baik, terima Lanjut. kasih Pak. Dari Ibu Anissa Suryawati, selamat pagi Pak Dodo. Biaya penyusutan merupakan semua biaya untuk memperoleh aset tersebut. Apakah ini Ya, termasuk dengan biaya instalasi, biaya kirim, dan lain-lain? Jika benar, saat kita memotong PPh tiga atas biaya tersebut, cara mapping biaya tersebut dengan PPh tiga nya bagaimana? Karena biaya tersebut dimasukkan ke dalam aset. Lalu di dalam pajak aset itu diakui penyusutannya pada saat pembelian atau pada saat aset itu digunakan. ya gini Bu Anissa ya. Jadi kalau konteks ngomong harga perolehan itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan. Biaya dikeluarkan itu apa? Kalau misalkan kita beli mesin, nggak cuma instalasi doang, termasuk biaya kirim, biaya pengangkutan, termasuk di dalamnya. Kalau misalkan ngimpor, ada biaya masuk juga termasuk di dalamnya. Ya kalau PPh sama PPN kan di luar ya. Ya kalau PPN yang mau dikreditkan, ya nggak bisa masuk. Tapi kalau PPN yang nggak mau dikreditkan, masukin ke harga perolehan. Tapi kalau PPh kan konteksnya nanti mau dikreditin, misalkan kalau impor ya. Nah, gimana mappingnya? Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa mapping withholding tax tidak terbatas untuk akun-akun di rugi laba, laporan rugi laba. Tapi termasuk akun-akun yang kita mapping di neraca. Jadi contoh, kalau kondisinya misalkan, contoh ya sederhana, Bapak Ibu bikin gedung, pakai jasa kontraktor, ya kan pembayaran jasa kontraktor tersebut berdasarkan term itu kita nggak bebani sebagai biaya, tapi kita akuin sebagai aset dalam penyelesaian atau construction in progress. Padahal itu objek 4 ayat 2. Ya, yang sekarang tarifnya macam-macam ya, ada 2,64 dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita mapping withholding tax nggak cuma terbatas di rugi laba, tapi termasuk aset-aset yang termasuk akun-akun akuntansi yang ada di komponen raja. Entah prepaid prepaid trend gitu ya. Entah tadi eh, ini misalkan contoh ada biaya kirim, untuk biaya instalasi dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya sebenarnya adalah silakan Bapak Ibu mapping withholding tax, nggak cuma di rugi laba. Yang kedua adalah kapan penjualan itu harus diakuin, apakah saat beli atau digunakan. Umumnya adalah saat pembelian. Umumnya saat pembelian. Kalau ternyata posisinya adalah uh, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan, ditunda sampai uh, proses pengerjaannya selesai. Atau Bapak Ibu ketika beli ternyata belum digunakan itu maksudnya untuk bisa memperoleh penghasilan, maka Bapak Ibu ngasih tahu pemberitahuan ke kantor pajak, ini minta ditunda sampai menghasilkan. Ya, jadi tergantung. Kalau misalkan belinya udah bisa menghasilkan, ya udah go ahead. Gitu ya. Misalkan beli laptop gitu ya, langsung pakai beli furniture, langsung disusutkan. Kita di bulan terjadinya pembelian. Kecuali tadi saya bilang, kalau ternyata menghasilkannya ditunda, ya udah kita minta pemberitahuan penundaan ke KPP. Itu paling. Oke, baik, terima kasih Pak Dodo. Selanjutnya dari Pak Nurrahman, izin bertanya Pak, jika CV mempunyai utang dengan pemilik yang sebelumnya utang tersebut digunakan untuk beli aset dan operasional CV, yang akan dikonversi menjadi setoran modal, bagaimana aspek perpajakannya? Nah, kemudian jika modal CV terbentuk atas saham, apakah privilege pemilik tersebut termasuk sebagai objek pajak bagi pemilik, dalam artian seperti pajak dividen PT? Terima kasih Pak. Mungkin Pak Nur harus tolong dibedain Pak ya. Kebetulan gini Pak, setahu saya CV itu modalnya nggak terbagi atas saham, setahu saya. Yang terbagi atas saham itu cuma PT. Jadi CV itu kan bentuknya kayak firma ya, sekutu ya. Jadi mungkin ada injek modal di situ, misalkan let's say 10 juta, tapi nggak ada kepemilikan saham. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kalau ada laba dibagikan ke pemilik modal atau sekutunya, itu bukan objek pemotongan dan bukan objek di SPT orang pribadinya, kan udah dikenakan di level CV atau firma, gitu ya.
Beda dengan PT. Kalau PT misalkan bagiin eh, apa namanya dividen gitu ya, itu kategorinya dividen. Ya tergantung persentase dari kepemilikan saham. Nah, kalau prefer, ya mungkin dikategorikan bagian dari tadi, bagian dari laba. Ya. Makanya kalau antara CV dengan pemiliknya itu biasanya dianggap satu kesatuan. Gitu ya. Bukan objek eh, sama sekali. Nah, bagaimana kalau misalkan dia ada utang kemudian dikonversi sebagai setoran modal? Tadi saya bilang, kalau saya nggak pernah ngeliat tuh CV itu ada setoran modal. Nggak anggap dianggap sebagai setoran modal. Tapi tolong cross check lagi di aktunya dulu ya. Karena pengalaman ada yang CV bikin mungkin cuman syarat doang 10 juta misalkan atau 1 juta disebutin gitu. Tapi kalau misalkan digeser ke store modal, mau nggak mau silakan rubah aktenya. Akte perubahan pendirian CV-nya ya, bahwa setoran modalnya menjadi berapa gitu ya. Karena pergeseran dari utang ke modal itu harus dibuktikan ada akte otentiknya. Jadi nggak cuma bicara by lisan doang ya. Oh ini digeser Pak ke modal nggak bisa. Karena kalau utang itu punya potensi Pak. Potensi apa? Oh, Bang, bunga ya. Bunga bunga pinjaman gitu ya. Jadi jangan-jangan Bapak harus motong atau menentukan bunga pinjaman yang harus dipotong pasal 23 ya, 15%. Ini kurang lebih itu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Bu Lindawati Tandio Saputro. Selamat pagi Pak Dodo, izin bertanya PMK 72 tahun 2023, apakah berlaku untuk pembelian aset baru atau yang sudah disusutkan sebelumnya? Iya Pak, Bu Linda ya. Jadi untuk aset-aset yang sebelumnya sebelum PMK 72 mungkin kita masih pakai ketentuan yang lama ya Bu ya, PMK 96 kalau nggak salah 2009. Jadi kita misalkan dulunya misalkan nggak ada di kelompok satu, kita di kelompok dua, ya udah lanjut aja. Tapi kalau misalkan kita ada pembelian baru ya di 2023 setelah PMK 72 ini muncul, silakan acuannya ke PMK 72 2023. Karena setahu saya di lampiran aset kelompok satunya ya, yang non bangunan itu ada satu aset yang sebagai tempat sampah ya. Tempat sampah itu sesuai dengan industrinya ya. Kalau nggak salah di poin D atau E gitu ya. Nah itu yang sebelumnya nggak ada tuh. Nah, sekarang ada. Jadi kalau misalkan jangan-jangan tadinya biasa kelompok tiga, mungkin bisa dilarin ke situ. Itu paling Pak. Baik, terima kasih Pak Dodo. Selanjutnya dari Ibu Anita Rahmawati, izin bertanya Pak, untuk barang-barang demo unit, apakah bisa diakui sebagai fixed asset dan disusutkan? Dan masuk di kelompok berapa? Terima kasih. Hmm, ini kalau di pajak itu mau mau demo kayak di demo itu maksudnya display ya. Mau Display. barang-barang display, mau barang-barang yang digunakan gitu ya. Sebenarnya kalau di kita ngelihatnya jenisnya barang-barang itu apakah kategori aset apa enggak yang masa manfaat di atas 1 tahun apa enggak. Menurut saya gini, Bu Anita ya, mungkin kalau kita misalkan ada barang hasil produksi sendiri, ya produksi sendiri, kemudian didemoin, di display, mungkin ngomongnya bukan fixed asset Bu, tapi mungkin persediaan. Ya, persediaan. Kan ini di demo kan berarti di display gitu ya, mau dijual. Itu ngomongnya persediaan, bukan fixed asset. Tapi bisa jadi memang aset yang dari persediaan itu memang bisa digeser ke fixed asset, tergantung kebijakan accountingnya. Kalau misalkan itu persediaannya yang mau di demo itu digeser ke fixed asset, maka fixed asset tersebut eh, yang digeser tersebut diakui sebagai fixed asset. Saya kasih contoh ya, contoh. Oh, pernah ada kasus perusahaan ini, Bapak Ibu, jual mobil kendaraan bekas, jual mobil kendaraan bekas. Dia punya mobil, mobil mobil fixed assetnya. Kemudian tiba-tiba mobil fixed assetnya dia geser ke persediaan gara-gara mau dia jual. Itu kan balik lagi ke treatment accountingnya ya. Digeser ke persediaan. Kemudian dia display. Dia benar-benar display di showroomnya gitu. Dia display sebagai sebagai persediaan. Nah itu tergantung treatment accounting.
Kalau term accounting-nya diperbolehkan silakan. Tapi di pajak lihat lagi, dia dia itu sebenarnya persediaan atau fixed asset dulu ya di accountingnya. Kalau ngomongnya dia persediaan, nggak bisa disusutkan. Tapi kalau dia ternyata memang accountingnya udah digeser ke fixed asset, ya bisa disusutin ya. Dan masuk kelompok berapa tergantung lagi asetnya aset apa. Silakan lihat di lampiran PMK 72 ya 2023. Karena bisa jadi kelompok 1, 2, 3, atau 4. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Risdianto Eko Saputra. Selamat pagi Pak Dodo. Izin bertanya Pak, kami menyewa sebuah bangunan warehouse dalam jangka waktu 1 tahun. Itu penyusutannya menggunakan jenis penyusutan bangunan atau bukan bangunan ya Pak? Karena metode yang digunakan straight, dan kemudian metode yang digunakan apakah straight line atau double declining? Gini Pak, saya panggil Pak Eko aja ya. Pak Eko, eh, ini nyewa Pak ya? Ini nyewa, bukan beli ya Pak. Kalau nyewa itu, memang kalau di SAK itu setahu saya masuk ke aset hak guna ya. Setahu saya aset hak guna. Tapi tolong cross check dulu sama teman-teman auditor kalau di audit sama auditor independen ya Pak. Kalau nggak salah ini masuk ada PSAK 72 atau 73 ya. Nah, dia digeser ke aset hak guna. Secara komersial, bebannya adalah pakai amortisasi. Ya, sesuai dengan masa periode ini ya, 1 tahun. Bebannya amortisasi. Tapi fiskal, basisnya adalah realisasi. Berarti biaya sewanya. Berarti berapa biaya sewa yang terjadi di tahun tersebut, itu yang secara fiskal diakuin. Jadi komersial ngakuin biaya amortisasinya, tapi fiskal ngakuin biaya realisasinya. Jadi realisasinya adalah ya pembayaran di tahun tersebut gitu ya. Nah, ini bisa terjadi timing difference ya. Perbedaan waktu ya. Mungkin ini nanti ngitungin di vertex juga nanti ujungnya. Tapi intinya kalau ngomongin sewa itu nggak masuk ke bangunan kah atau bukan bangunan Pak. Karena ini kalau ngomongin sewa berarti ngomongin biaya sewa. Kalau accounting biasanya aset hak guna, nanti pakai pensutan, pakai amortisasi, tapi fiskal ngakuin adalah realisasi. Terima kasih. Hmm. Selanjutnya dari Pak Pungkas Triwijaya, izin bertanya Pak, apabila perusahaan merenovasi gedung sendiri, apakah dikenakan pajak? Dan penghitungan aset mengikuti PMK 72 tahun 2023. Nah, ini tadi saya bilang, renovasi itu kan bagian dari perbaikan ya, Pak Tri ya. Jadi posisinya adalah ketika perbaikan ini adalah pertanyaannya rutin apa nggak rutin. Nah, kalau misalkan renovasinya gedungnya cuman cat-cat ya, ngecat-ngecat gitu ya, saya pikir nggak ada menambah kapasitas, menambah mutu produksi dan sebagainya, mungkin lari aja ke biaya perbaikan langsung ya, dibebankan sekaligus. Tapi kalau misalkan ada yang bocor misalkan ya, atau ada yang rusak gitu ya, dan Anda harus perbaikan benar-benar sifatnya extraordinary, ya masukin ke biaya perbaikan, kapitalisir, ikuti aturan di PMK 72 2023. Tapi tadi saya bilang, siap-siap, hitungannya akan pusing, tarifnya akan berbeda, nggak normal gitu ya. Dikasih sama masa manfaatnya tinggal berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, kita harus hitung. Ya tapi semua balik lagi ya, mau dipakai apa enggak, atau renovasi dianggap beli gedung baru, balik lagi. Karena nanti kantor pajak ya biasanya asesmennya ya ngecek ulang, ini termasuk yang kategori di PMK 72 atau tidak. Terima kasih Pak Dodo. Selanjutnya dari Ibu Rika Laili. Selamat pagi Pak Dodo, izin bertanya Pak, apabila saya memiliki gedung kantor dengan 3 lantai, dan Nah, lantai paling atas kami sewakan kepada perusahaan lain, bagaimana oke. perlakuan atas biaya penyusutan gedung tersebut Pak? Iya, jadi eh ini 3 lantai ya. Hmm. 2 lantai nggak disewain, mungkin dipakai sendiri. 1 lantai disewain. Kita tahu bahwa penghasilan sewa menyewa tanah dan bangunan sifatnya final. Sifatnya final.
Ketika final berarti pajaknya udah selesai dan harus dilakukan koreksi negatif ya di SPT Badan. Termasuk biaya yang direct, biaya yang berhubungan langsung dengan penghasilan sewa tersebut ya. Gimana caranya? Ya misalkan ada biaya perbaikan khusus untuk lantai tiganya, maka dikoreksi fiskal juga koreksi positif. Nah, bagaimana biaya pensustannya? Ya, biaya pensustannya. Nah, biaya pensustannya kalau misalkan bisa dihitung secara proporsional, ya silakan monggo ya. Maksudnya proporsional itu dihitung berdasarkan luas apa ya, eh, berapa meter persegi ya. Tapi kalau di fiskal nggak gitu caranya. Fiskal itu biaya pensutan ini berarti biaya pensutan yang gabungan join. Nah ini dihitung proporsional. Caranya adalah basis dari omset biasanya. Nanti omset yang sewa berapa satu tahun dibagi total omset dikali biaya pensutan gedung tersebut. Maka dapat selisihnya, dapat angkanya itu adalah angka yang harus dilakukan koreksi fiskal. Misal, saya ilustrasi ya, misalkan sewanya satu tahun, anggaplah 300 juta. Pendapatan kita anggaplah 1 M. 300 dibagi 1 M, ini 1 M ini udah keseluruhan ya, sewanya sama pendapatan kita sendiri, totalnya 1 M. 300 juta dibagi 1 M kali biaya pengusutannya. Ini adalah angka yang harus kita koreksi fiskal. Ya, kenapa? Karena basisnya dari 300 juta yang penghasilannya yang sifatnya final. Selisihnya boleh secara fiskal. Berarti yang boleh fiskal berarti 700 dibagi 1 M kali biaya pengusutannya. Ini adalah biaya yang apa namanya boleh secara fiskal. Nah itu disebutnya joint cost lah, kalau sebenarnya joint cost. Sebenarnya nanti pembahasannya ada nanti sendiri, tapi nggak apa-apa. Nah, intinya sebenarnya kalau biaya penjualan gedung itu kalau bisa ya diproporsionalin sesuai dengan omsetnya aja. Itu yang paling gampang ya. Ketimbang hitung apa berapa meter persegi, nah itu susah sendiri. Karena di aturan di pajak nggak gitu cara ngitung. Terima kasih, Pak Dodo. Kemungkinan ini jawab apa pertanyaan terakhir ya Pak Dodo yang bisa dijawab untuk saat ini. Terima kasih atas jawaban yang sangat informatif. Sayangnya memang waktu juga yang membatasi kita Bapak Ibu. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi di WhatsApp Group setelah webinar ini selesai. WhatsApp Group akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa berdiskusi terkait topik SP2DK. Sebelum kita menutup acara ini, kami ingin mengingatkan bahwa Fast Consult Indonesia melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami secara rutin mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Dan kemudian untuk tema Jumat depan pada tanggal 30 Agustus 2024 adalah SP2DK Series terkait dengan teknik penanganan SP2DK atas biaya CSR, promosi, dan biaya sejenis. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan bahwa Fast Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan atau review SPT bulanan ataupun tahunan, jasa penyusunan TPDoc, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi website kami di fastconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Akhir kata, terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih. semuanya. Selamat.